Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masih pada bab tentang ketakwaan, yaitu sampai di hadis yang ke-70. Saya akan bacakan hadisnya, lalu kita akan jelaskan makna dari kandungan dari hadis ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ya, berkata penulis buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian disyarah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati keduanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan menyenangkan pandangan mata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, yaitu menyerahkan, ya, kepada kalian, ya, atau menciptakan kalian, ya, untuk mengelola bumi ini, memanfaatkan bumi ini atau dunia ini, ya, fayanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah melihat bagaimanakah kalian mensikapi dunia ini. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kamu kepada, artinya takutlah kamu kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kamu kepada fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila, karena sesungguhnya awal fitnah yang terjadi pada Bani Israel, kaum Bani Israel, kanat bin nisa, yaitu disebabkan karena fitnah wanita. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dunia itu khulwah. Khulwah itu artinya manis, ya. Manis dirasakan oleh fisik, ya, ya, oleh jiwa kita, ya, oleh jiwa kita. Ya. Kemudian khadira, dan
uh, menyejukkan pandangan mata kita. Ya, kita lihat ya dunia dengan segala kegemerlapannya, keindahannya, ya berupa ya fasilitas-fasilitas yang ada, yang dirasakan oleh jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, kita merasa senang dengan dunia ini, ya kita merasa nikmat tinggal di dunia ini, ya kita merasa senang melihat keindahan dunia, jiwa kita merasa tenang, merasa bahagia, itulah dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 14 dan 15 juga, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ya, Zuyyina linnas, telah diperindah bagi manusia, ya, kecintaan, kecenderungan kepada wanita, ya, wal banin, kepada anak-anak dan keturunan, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan harta benda kekayaan berupa emas dan perak, ya, wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda yang dipergunakan untuk berperang, wal an'ami wal harth, ya, wal an'ami wal harth, ya, dan binatang-binatang ternak dan sawah-sawah dan perkebunan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah mata kesenangan kehidupan dunia yang sementara. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan ya di sisi Allah hanya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, sudah menjadi fitrah manusia, Allah perindah manusia. Ya, ada kecintaan kepada wanita, ya, ada kecintaan kepada keturunan, kecintaan kepada harta benda, kecintaan kepada kendaraan-kendaraan, ya, atau fasilitas-fasilitas kehidupan, ya, barang-barang, perabot-perabot rumah tangga dan seterusnya, kecintaan kepada peternakan, berternak dengan segala macamnya, kesenangan, keindahan dalam bertani, bercocok tanam dan seterusnya. Ya, tetapi itu semua hanyalah kesenangan yang sementara di dunia ini. Ya, artinya semua itu bukanlah tujuan. Jangan kita menjadikan kesenangan-kesenangan itu sebagai tujuan hidup kita. Ya, oleh karena itu kata ulama, berdasarkan ayat ini ada dua kelompok mensikapi kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ya, kenikmatan terhadap harta, kenikmatan terhadap keturunan, terhadap kendaraan-kendaraan, ya, ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Golongan pertama mensikapi kenikmatan-kenikmatan itu dijadikan sebagai tujuan hidupnya, sehingga habislah waktunya itu untuk mengurusi semua itu. Iya, bagaimana dia bisa mendapatkannya, bisa meraihnya dengan segala cara, bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, bahkan sampai tidak mau hilang darinya. Ya, dia berupaya untuk bisa memilikinya. Ya, meskipun barangkali dia sampai menabrak larangan-larangan Allah,
barangkali sampai dia lupa kepada perintah-perintah Allah karena sibuknya mencari itu untuk mendapatkannya itu semua, sehingga dia lupa tujuan hidupnya, apa tujuan hidupnya sebenarnya, apa kenapa Allah menciptakan dia di dunia ini. Itulah golongan pertama. Tentu golongan pertama adalah golongan yang rugi. Ya, rugi di dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Kenapa? Karena dia salah melangkah. Karena dia tidak mengetahui tujuan hidupnya sebenarnya Allah ciptakan di dunia yang sementara ini. Ya, artinya tentu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan kesemuanya kenikmatan hidup kepada kita, bukan berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kita tidak berkeinginan menjadi golongan yang pertama ini atau golongan orang yang merugi. Iya, yang kedua adalah golongan yang selamat. Golongan orang yang beruntung. Ya. Kenapa golongan yang kedua golongan yang beruntung kata para ulama? Karena mereka bisa mensikapi kenikmatan-kenikmatan dunia ini, ya, pangkat, jabatan, harta benda dan seterusnya, itu hanyalah sebagai sarana saja. Mereka menjadikan itu semua sebagai sarana. Jadi fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan, yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan itu dijadikan hanyalah sebagai, ya, sebagai apa namanya, sarana saja, sebab, ya, wasilah, bukan tujuan. Ya, sehingga mereka atau golongan ini tetap mendahulukan hak-hak Allah di atas segala-galanya. Tetap golongan ini menjadikan kewajiban terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Iya, sehingga dia pun berhati-hati dalam melangkah, dalam mempergunakan, dalam mencari kenikmatan itu. Ya, berupaya untuk berada di atas ketaatan kepada Allah. Dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasanya semua itu akan ditinggalkan. Semua itu akan bisa bermanfaat bagi dia khususnya di hari akhirat kelak sebagai bekal hidupnya jika dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga harta benda yang dia miliki dia gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Iya, dengan berimpak di jalan Allah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Iya, dengan kekuasaannya dia semakin dekat kepada Allah, tidak sombong dan seterusnya. Iya, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwasanya tujuan diciptakannya dia di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, ya, bukan untuk mencari dunia sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Maka ini adalah golongan yang selamat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Oleh karena itulah kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kesenangan dunia yang sementara saja, yang sedikit, ya. Artinya tentu kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia ini, ya, ingin mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tetapi sekali lagi itu hanyalah kenikmatan yang sementara saja. Kenapa? Karena itu semua kan pasti kita tinggalkan. Ya, tidak ada yang kekal abadi. Pangkat, jabatan, keturunan, ya, keluarga dan seterusnya, ya, harta kita, perdagangan kita, perkebunan kita, peternakan kita, semuanya itu semuanya akan kita tinggalkan. Ya, tidak ada yang mengikuti kita tatkala kita meninggal dunia. Oleh karena itulah sehingga kita pun harus menjadikan semuanya kenikmatan atau fasilitas-fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita sebagai jembatan agar kita bisa selamat di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Bukan justru sebaliknya membuat kita jauh dari Allah, membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, lanjutan ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan hanya di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat terbaik kita. Itulah tempat kembali kita. Ingat bahwasanya kita akan kembali ke tempat kita, ya, yang sebenarnya. Karena
asalnya nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Hawa istrinya itu berasal dari surga. Itulah tempat asalnya daripada nenek moyang kita. Oleh karena itu kita akan kembali ke sana sebagai anak cucu mereka, kita akan kembali ke sana. Tentu kita ingin kembali dalam keadaan selamat, dalam keadaan kita sampai dengan selamat. Tentu untuk sampai bisa kembali ke surga sebagai tempat kita yang sebenarnya, tempat kembali kita yang sebenarnya, tempat yang terbaik, yang kekal abadi, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu harus dengan perjuangan, harus dengan penuh kesabaran, harus kita mengetahui tujuan hidup kita, harus tunduk kepada syariat Allah, harus menjalankan kewajiban kita, harus kita menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diinginkan. Oleh karena itu kata Allah dalam lanjutan ayat ini, ayat yang ke-15, Qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum. Maukah aku, ya katakanlah Muhammad kepada kaummu, maukah aku sampaikan kepada kalian yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara itu. Lilladzina taqaw, tapi yang terbaik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa saja, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatun tajri min tahtil anhar, yaitu apa? Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, yang sangat menyenangkan bagi kehidupan manusia. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal abadi selama-lamanya. Itulah surga, tidak ada kematian. Di sanalah kenikmatan yang sebenar-benar kenikmatan, ya, yang kekal abadi, tidak akan pernah musnah. Ya. Wa azwajum mutahhara, dan Allah juga berikan pasangan-pasangan yang baik-baik, yang suci, ya. Wa ridwanu minallah, begitu juga mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya mereka ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga itu untuk kekal selama-lamanya, ya. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan, dan tentu harus dengan kesabaran dan keikhlasan dan ketulusan di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larang-larang Allah dan Rasulnya, bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat, ya, apa yang kita lakukan. Tentu bukan cuma Allah Maha melihat, tapi Allah Maha membalas apa yang kita lakukan. Kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan, sedangkan keburukan maka Allah akan balas dengan keburukan. Oleh karena itulah, ikhwatal Islam, Allah, janganlah kita tertipu dengan dunia ini. Janganlah kita salah melangkah, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang satu kali saja, tapi sangat menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itulah, ya, dunia ini adalah penuh dengan cobaan, ya, dengan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba kita, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Ada yang dicoba dengan kenikmatan hartanya yang banyak, ada yang dicoba dengan kenikmatan fisiknya yang kuat, yang indah, dan seterusnya. Ada yang dicoba dengan kenikmatan-kenikmatan keturunan dan seterusnya. Ada yang dicoba dengan harta bendanya, dengan perniagaannya, dicoba dengan yang lain-lainnya. Ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini bukan menciptakan begitu saja, dibiarkan sebagaimana binatang melakukannya. Karena binatang pada hari akhirat kelak tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban syariat ini kepada binatang ataupun hewan-hewan ataupun kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi beban syariat ini, kewajiban syariat ini yang harus kita jalankan ini dibebankan kepada manusia, ya, dibebankan kepada manusia, kepada kita ini. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini melalui ibu-ibu kita, sehingga kita pun berada di permukaan bumi ini, Allah tidak membiarkan begitu saja semaunya apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban syariat agar manusia ini ia mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Jadi syariat-syariat, sholat, puasa, zakat, dan syariat-syariat yang lainnya itu tidak menyusahkan umat manusia, tidak menyusahkan kaum muslimin. Justru
memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan yang sebesar-besarnya bagi kaum muslimin. Karena apa? Karena dibalik daripada kewajiban-kewajiban syariat itu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, di situ ada kenikmatan yang menanti kita, yaitu pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang akan kita terima nanti pada hari akhirat kelak. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Ya, Allah tidak memberikan beban begitu saja kepada kita, tetapi memberikan juga balasannya. Ya, ibaratnya kita ini ya boleh dikatakan sebagai pekerja-pekerja Allah. Allah yang memperkerjakan kita di dunia ini dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah, tapi Allah memberikan balasan-balasannya. Ya, Allah tidak pernah menzolimi sedikit pun hamba-hambanya. Iya, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan balas kelak nanti pada hari akhirat. Sebaliknya, seburuk apapun yang kita lakukan, Allah juga akan balas nanti. Oleh karena itulah, ikhwatal Islam, azakumullah, ya kita harus sadar bahwasanya kita ini sedang diberikan kewajiban oleh Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Jangan kita menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang kita lakukan. Allah mengetahui dimanapun kita berada, dalam keramaian, dalam kesunyian, bahkan apa yang terbetik dalam hati-hati kita, Allah Maha mengetahui. Ya, bukan cuma apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang terbetik dalam hati-hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya. Allah Maha mendengar semua apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, ucapkan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Oleh karena itu, sambungan ayat ini, fattaqud dunya, takutlah kamu kepada dunia. Artinya jangan sampai karena sibuk mengurusi dunia, mencari dunia, kita lupa kepada Allah. Jangan sampai kita ingin mendapatkan atau ingin memiliki ini dan itu, ya, sehingga kita pun melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud. Ya, kita harus waspada, berhati-hati, karena syaitan, ya, yang senantiasa bersama kita, ya, dalam diri kita senantiasa menggoda kita agar kita jauh dari Allah, agar kita lupa kepada tujuan hidup kita. Oleh karena itu, maka takutlah kita kepada dunia. Maksudnya jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Ya, silakan kita miliki dunia ini, tapi jangan sampai dunia ini mengalahkan kita. Jangan sampai dunia ini yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang kita jauh dari Allah. Tapi bagaimana dunia ini kita kendalikan? Bagaimana dunia ini kita arahkan dalam kebaikan, sehingga semuanya dunia ini dengan segala fasilitasnya, dengan segala kenikmatannya itu, ini menjadi sarana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wattaqun nisa, takutlah kepada wanita. Artinya jangan sampai kita terfitnah dengan godaan-godaan wanita. Ya, misalnya wanita dengan memakai pakaian misalnya yang melihatkan auratnya sehingga laki-laki terfitnah dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi warning bagi wanita, ya, bahwasanya janganlah kita menjadi sebab orang lain, laki-laki itu terfitnah dari kita karena ulah-ulah kita, tingkah laku kita, ucapan kita, ya, gerak-gerik kita, atau pakaian-pakaian kita. Ya, jadi kita adalah sebagai wanita muslimah, kita punya adab-adab, ya, kita punya etika, kita punya budaya Islam, punya syariat Islam, ya, menutup aurat kita. Ini yang kita inginkan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, ya, karena awal terjadinya fitnah terhadap Bani Israel, ya, itu disebabkan karena wanita. Ya, artinya Bani Israel terfitnah, artinya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sebabkan oleh wanita. Oleh karena itu wanita berupaya, kita jangan sampai wanita menjadi sebab laki-laki terfitnah karena ulah-ulahnya, karena perkataannya, perbuatannya, karena tingkah lakunya, karena pakaiannya dan seterusnya. Oleh karena itulah maka hendaklah kita menjadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan kita, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wanita-wanita yang menjaga auratnya, wanita-wanita yang, ya, yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hadirin ikhwatal Islam azakullah, semoga kita semuanya sadar, ya, kita tidak lalai bahwasanya setan senantiasa menggoda kita, hawa nafsu kita menggoda kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama ini, ya. Oleh karena itulah sehingga kita pun, ya, jangan sampai kita tergoda,
ya dengan rayu-rayuan setan sehingga kita pun menabrak larangan-larangan Allah, kita menabrak daripada perintah-perintah Allah, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan ketabahan dan ketulusan dan keikhlasan dan kesabaran, keistiqomahan untuk bisa menghadapi hidup dan kehidupan ini yang penuh dengan cobaan dan tantangan dari berbagai sisi. Begitulah syaitan selalu menggoda kita dimanapun kita berada, dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan kanan. Tetapi kalau kita senantiasa mengingat Allah, kita senantiasa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka syaitan tidak akan bisa mengalahkan kita. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Demikianlah pemaparan singkat satu hadis ini tentang masalah ketakwaan. Ya, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita, tentu dengan penuh kesabaran, penuh dengan keikhlasan, dengan penuh ya kecintaan kita dalam menjalankan syariat ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian, dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.